Beberapa waktu lalu, publik sempat diramaikan dengan wacana pemerintah yang akan mengganti LPG 3 kg rumah tangga dengan kompor listrik induksi. Akan tetapi, rencana tersebut belum dijalankan sudah menuai kritikan dari masyarakat maupun para pengamat kebijakan. Pasalnya, masyarakat masih keberatan jika harus memakai kompor listrik karena membutuhkan daya listrik yang cukup besar dan perlunya penyesuaian kapasitas daya listrik pada rumah tangga, serta beberapa alasan lainnya. Meski PLN menjanjikan akan menambah daya secara gratis, tapi akhirnya pemerintah memutuskan membatalkan program konversi ini. Rencana konversi tersebut sebenarnya strategik untuk PLN karena dapat mengatasi isu oversupply listrik yang tengah dialami saat ini. Lalu, dengan batalnya konversi, maka apa yang terjadi dengan kelebihan daya yang tidak terpakai tersebut? Yuk kita simak. PLN tengah menghadapi polemik yaitu kelebihan pasokan listrik atau oversupply listrik. Menurut catatan Indef, rata-rata kelebihan listrik yang ditanggung oleh PLN mencapai 25%. Hal tersebut dibenarkan Kementerian ESDM bahwa ada oversupply atau kelebihan pasokan listrik sebesar 6 gigawatt di tahun 2022. Saat ini, angka ini diperkirakan membengkak hingga 41 gigawatt pada tahun 2030. Kelebihan di angka tersebut sama artinya dengan membuat PLN harus menanggung beban hingga 122,8 triliun selama kurun waktu satu dekade. Oversupply listrik ini merugikan PLN karena ini meningkatkan biaya pokok produksi listrik mereka dan itu akan berdampak negatif ke depannya karena resiko keuangan yang meningkat. Lalu, bagaimana oversupply ini bisa terjadi? Oversupply ini terjadi karena PLN terikat perjanjian jual beli listrik dengan produsen listrik swasta, khususnya dengan pengembang PLTU batubara. Dalam kontrak jual beli tersebut memuat aturan bahwa PLN diwajibkan mengambil seluruh pasokan listrik terkontrak atau disebut dengan skema take or pay atau TOP. Dipakai atau tidak dipakai, PLN tetap harus membelinya dari pembangkit swasta sehingga akhirnya terjadi ketimpangan. Pembangkit swasta terus memproduksi listrik, namun PLN tidak menggunakannya padahal tetap membayarnya. Bila PLN tidak mau membelinya, maka diharuskan membayar denda. Oversupply daya ini juga terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat prediksi meleset. Prediksi yang dimaksud bermula dari kesulitan pemenuhan permintaan listrik yang tinggi dari sektor industri pada tahun 2014. Alhasil pemerintah membuat megaproyek pembangkit listrik 35 gigawatt selama periode 2015 hingga 2019. Tidak disangka pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun ke tahun tidak sejalan dengan target pertumbuhan listrik. Ditambah dengan adanya pandemi yang membuat permintaan akan listrik turun drastis, sementara pembangkit baru terus beroperasi. Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan konversi bahan bakar gas LPG ke kompor listrik untuk rumah tangga. Harapannya tentu saja dapat menyerap kelebihan daya yang ada. Badan Anggaran DPR juga memperingatkan bahwa PLN akan oversupply listrik 41 gigawatt pada 2030, seiring dengan penerapan energi baru dan terbarukan. Jumlah rakyat Indonesia memang banyak, tapi penyerapan daya listriknya tidak setinggi itu karena masih banyak daerah yang masih kesulitan mendapatkan listrik. Jika memaksakan diri untuk menambah daya, maka perekonomian masyarakat yang terdampak. Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah rata-rata memiliki sambungan daya 450 hingga 900 volt ampere yang tentunya masih kurang memadai untuk memakai kompor listrik sehari-hari. Rencana semula adalah masyarakat akan mendapatkan 1 unit kompor listrik induksi dengan 2 tungku masak yang masing-masing berdaya 1000 watt. Lalu, daya listrik pelanggan yang saat ini sebesar 450 volt ampere akan ditambah menjadi 3500 volt ampere, sedangkan 900 volt ampere akan ditambah menjadi 4400 volt ampere.
Karena menuai kritikan dari masyarakat, akhirnya pemerintah membatalkan rencana konversi gas LPG ke kompor listrik dengan alasan kondisi masyarakat saat ini sedang masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kompor listrik akan membebani mereka. Dengan batalnya konversi ke kompor listrik, otomatis membuat PLN harus mengatur strategi untuk menyerap kelebihan listrik secara efektif. Apalagi pemerintah juga punya PR mengejar target pendayagunaan EBT. Kabarnya, Kementerian BUMN terus mendorong PLN untuk fokus mengembangkan pasar ke sektor industri dan manufaktur, termasuk smelter hingga kilang. Selain itu, mendorong pengembangan ekosistem industri baterai listrik untuk meningkatkan penyerapan energi listrik ini. Benarkah ini langkah yang tepat? Sedangkan para pengamat juga memberikan masukannya yaitu menilik kembali ke pangkal permasalahan semua ini yaitu megaproyek infrastruktur listrik 35.000 MW yang digagas pada 2014 lalu. Pemerintah Indonesia terus memaksakan pembangunan PLTU baru meski ekonomi melambat. Bahkan masih ada 2 PLTU berkapasitas besar yang akan memasok listrik di dalam jaringan kelistrikan Jawa Bali, yang mana telah kelebihan suplai mencapai 50%. Hingga akhir 2022, tambahan pasokan dari proyek 35.000 GW akan menambah dominasi batu bara dalam bauran energi nasional hingga 68,7%. Para pengamat menyarankan lebih baik mempercepat program pensiun dini PLTU batubara melalui Perpres 112 tahun 2022, sehingga kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan dan pengalihan ke EBT bisa dipercepat. Apalagi megaproyek yang didominasi PLTU berbahan bakar fosil dinilai akan memperlambat transisi energi nasional ke EBT. Langkah lainnya yaitu PLN bisa mengupayakan agar dapat menunda pengoperasian atau Commercial Operation Date (COD) pada pembangkit listrik sebesar 13,8 GW yang belum mulai beroperasi. Selain itu juga mengupayakan renegosiasi kontrak pembelian daya dengan produsen swasta. Pembatalan konversi ke kompor listrik itu dinilai sudah tepat oleh para pengamat. Energy Watch menilai penyerapan listrik oleh kompor listrik rumah tangga tidak akan menyelesaikan masalah oversupply. Lebih baik jika pemerintah menciptakan kawasan industri baru di luar Jawa yang sumber listriknya harus disuplai dari PLN. Elektrifikasi di Indonesia dinilai masih berfokus pada wilayah tertentu seperti di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, sehingga kelebihan pasokan listrik bisa diatasi dengan cara menyebar daya listrik di luar wilayah industri. Alih-alih memacu rakyat untuk semakin konsumtif dengan tujuan hanya untuk menyerap kelebihan pasokan listrik, pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan penyebab utama, yakni dengan tidak membangun PLTU baru. Jika Kementerian BUMN ingin menumbuhkan penyerapan listrik pada kendaraan listrik, maka pemerintah juga harus mendukung dengan membuat kebijakan maupun insentif fiskal agar harga kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau. Karena tanpa melakukan transisi ke energi hijau, Indonesia juga akan sulit mencapai target menjadi negara maju pada 2045. Adapun hingga akhir tahun ini, proporsi EBT dalam bauran energi Indonesia diperkirakan akan turun menjadi 12,7%. Padahal pemerintah hanya memiliki waktu 3 tahun lagi untuk mengejar target 23% energi hijau nasional sesuai komitmen Paris Agreement. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.